Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Bahartian dari Magister Teknologi Informasi. Eh, saya akan mencoba mempresentasikan penelitian saya sebagai tugas mata kuliah sistem cerdas yang berjudul Implementasi Markerless Hand Tracking untuk kendali gripper dengan studi komparasi respon servo menggunakan fuzzy logic dan pemetaan linear. Uh, jadi metode teleoperasi untuk menggerakkan tangan robot itu salah satunya bisa menggunakan sarung tangan yang berbasis uh, sensor. Jadi di sarung tangan tersebut ada sensor yang kemudian hasil dari sensor tersebut dikirim ke eh, servo misalnya untuk menggerakkan tangan robot. Nah, yang saya coba eh, kali ini yaitu menggunakan pendekatan hand tracking, yaitu melakukan tracking ke titik-titik tangan, kemudian dari titik tangan itu diukur untuk mengirimkan perintah untuk menggerakkan servo. Nah, namun ada kalanya jika kita mengirimkan secara langsung titik-titik tangan, misalnya katakanlah dari kita menggunakan ujung telunjuk dan ujung ibu jari sebagai target atau sebagai target untuk gerakan servo. Salah satunya adalah linear. Jadi ketika jaraknya sekian, kemudian maka gerakan servo akan sekian juga. Jadi ketika tangan terbuka, maka servo akan membuka, tangan setengah membuka, maka servo setengah membuka. Jika servo tertutup, maka tangan akan maka servo akan tertutup. Nah, namun kendalanya ada beberapa faktor-faktor yang bisa jadi membuat servo itu uh, bergetar ya, istilahnya gitar. Itu bisa jadi karena mungkin ada noise itu bisa jadi karena pencahayaan, faktor mungkin kamera, resolusi, eh, dan yang mana perhitungan jarak itu berdasarkan eh, kualitas kamera jadi, dan kemudian juga ketika katakanlah dari buka ke tutup atau tutup ke buka itu kemudian memerintahkan servo yang tadinya 0 ke katakanlah 120 derajat, misal 90 ke 120 derajat yang secara tiba-tiba, maka servo akan dengan cepat mengubah dari 90 ke 120 derajat. Nah, itu bisa menyebabkan adanya potensi yang namanya overshoot. Overshoot itu di mana servo itu melebihi uh, posisi sudut servo itu melebihi sudut yang seharusnya, sudut targetnya. Nah, ini adalah tadi ya metode kita menggunakan library MediaPipe and Landmarker di mana ada 20 titik. Nah, kemudian bagaimana kendalanya adalah bagaimana jika tangan membuka, tapi ini aku besarkan sedikit. Tangan membuka, tetapi kadang posisi jaraknya itu mungkin dekat. Ini kan jarak pikselnya di sini ke sini. Kemudian tangan jauh, itu secara ukuran piksel kan lebih kecil ya. Lebih kecil gini. Padahal kalau misalnya tangan mendekat, nah ini pikselnya kan lebih besar. Nah, makanya kita menggunakan perhitungan secara proporsional. Kita
Di sini gunakan row, kemudian titik ini jadi P4. P4 itu adalah ujung ujung ibu jari, selisih ujung ibu jari dan ujung telunjuk itu eh, dibandingkan dengan ini pergelangan dan area ini. Jadi ini yang sebagai basis untuk menghitung proporsi. Jadi entah seberapa jarak eh, tangan ke kamera itu akan diproporsionalkan. Nah, kemudian ada yang namanya eh, Mamdani Fuzzy PDI. Jadi konsepnya adalah eh, dan mekanisme ini dilakukan setiap frame ya. Jadi ini karena basisnya adalah computer vision. Computer vision menggunakan katakanlah library OpenCV. Jadi dipecah setiap frame-nya, kemudian dia di subframe tersebut dilakukan tadi hand tracking untuk mendapatkan jaraknya. Nah, jarak itu yang nanti digunakan sebagai target eh, servonya. Nah, tadi kita akan membandingkan dua metode ya, metode yang pertama yaitu tadi linear, jarak misalnya servo ke arah 180 derajat, maka langsung perintah 180 derajat. Nah, kemudian metode yang kedua yaitu eh, menggunakan Mamdani Fuzzy PDI. Jadi eh, kita sudah menemukan jaraknya. Nah, kemudian posisi servo pada saat itu posisinya di mana? Nah, kemudian itu yang disebut error angularnya. Nah, kemudian eh, seberapa cepat kira-kira perubahannya. Jadi dari suatu suatu titik ke titik titik targetnya, titik servonya ke titik targetnya itu berapa masih berapa jauh. Nah, kemudian kita sudah melangkah eh, berapa cepat. Nah, itu kemudian dibandingkan, nah itu yang disebut rate of error-nya atau derivatifnya. Nah, kemudian ke logik yang kedua yaitu di sini menggunakan fungsi keanggotaan segitiga dan matriks aturan 5 kali 5, di mana matriks 5 kali 5-nya itu akan di mapping ya ke ini negatif big, negatif small, zero, kemudian positif small, positif big. Ini akan di mapping. Jadi dari error tadi, error angular dan red error akan di mapping dalam segitiga dan rule base ini itu untuk dihasilkan suatu fuzzy. Nah, setelah sudah sudah dapat mappingnya, kemudian dilakukan diklasifikasi Android, yaitu dari hasil tadi eh, akan akan dihasilkan luasan, kemudian luasan itu akan dicari titik tengahnya. Nah, sedangkan tahapan selanjutnya adalah integral, yaitu error-error yang sebelumnya yang bisa jadi mungkin kurang sedikit ya. Harusnya targetnya di sudut 150 tapi eh, maaf 120 tapi dalam perjalanannya ke 120 itu ada sedikit error kecil yang selanjutnya ditambahkan untuk menambal eh, jadi smart. Jadi errornya yang tadinya kecil-kecil-kecil tapi
Tapi kalau dijumlahkan banyak, nah itu fungsi integral ini, komponen integral ini yang akan menambahkan error kecil itu tadi. Jadi harapannya akan semakin mendekatkan ke target. Jadi akan mendapat nilai yang lebih tepat. Nah, kemudian untuk implementasinya seperti ini. Jadi ada webcam, ini webcam menggunakan laptop, kemudian ada library MediaPipe and line marker. Di sini kemudian ada code-nya yang dicoba, yang dibuat, yaitu controller .py. Di sini akan membandingkan metode linear dan quasi PDI. Kemudian ada ini power supply-nya. Ini kita set ke 5 volt. Kemudian untuk boardnya di sini ada Arduino Leonardo dan kemudian ada satu servo uh, Reaper One DOF DPO sistem ya. Jadi konsepnya adalah dari sini ke MediaPipe dapat target tadi row tadi, kemudian dari fuzzy ini dia akan mengkalkulasi dan mengirim perintah ke Arduino untuk menggerakkan servo pada pin digital 9. Di sini di PSU ini dihubungkan ke servo dan untuk groundnya dihubungkan ke Gripper dan ke Arduino. Nah, eh, jadi metode pengujiannya seperti ini. Eh, saya matikan kamera terlebih dulu. Nah, di sini siap-siap ini langsung open, kemudian half, kemudian close, half, open, jadi terlambat. Half, close, half, open, close. Nah, jadi kira-kira pengujiannya seperti itu. Jadi ada kita coba bikin semacam guidance untuk kapan dia open, kapan dia half, kapan dia close. Kemudian hasilnya akan ditulis ke CSV ini, data CSV ini, yang kemudian nanti kita akan ukur ya. Dari situ kira-kira seperti ini. Jadi kira-kira seperti ini hasilnya, kemudian datanya karena linear ya. Jadi tadi kelihatan ya targetnya kapan. Kalau misalnya linear ya berarti target dan komennya disamakan gitu. Mungkin kalau kita sedikit mengulang ya implementasi fuzzy eh, nah implementasi fuzzy
ini dia bisa dilihat pada target dan komennya. Target itu adalah ininya, jaraknya, dan tadi eh, misalnya half ya. Half kemudian di posisi ini dan ini. Jadi dia karena memperhatikan jaraknya ya. Jadi secara proporsional pixel akan tidak berpengaruh. eh, ukuran ukuran tangan dia dekat kamera atau jauh dari kamera dia akan tidak berpengaruh. Nah, kemudian kita katakanlah dari close, kemudian naik. Nah, dia akan tidak langsung eh, bergerak secara cepat menuju ke jarak 120 derajat. Misalnya dari 120 ke 60. Nah, dia akan eh, pelan-pelan. Nah, kira-kira seperti itu implementasi di fazinya dibandingkan dengan eh, metode linearnya. Nah, ini linear ya. Jadi dia memang lebih cepat. Nah, cuman setelah ini kita lihat hasil perbandingannya. Jadi tadi dicambangkan, kemudian muncul keluaran CSV-nya. Nah, kemudian nanti kita akan lakukan analisis. Nah, dari sini, ini adalah guide-nya ya. Tadi misalnya dia open tuh sudutnya 120, kemudian half itu 105, sekitar 105, kemudian close-nya itu di 90. Coba. Nah, dari sini ini terlihat kalau linear yang merah itu dia langsung dari round 90 ke 120. Ini mungkin kurang terbuka ya. Makanya sudutnya juga sini. Kita coba geser ke satu berikutnya. Dan ini memang jeda ya tadi itu tergantung operator gitu. Di sini turun ke sini terus half-nya. Nah, di sini terlihat ya dia lembut ya secara smooth menuju ke target yang dituju jika menggunakan fuzzy. Nah, hasilnya adalah dari data tersebut overshoot-nya turun dari 1,22% ke 0,23. Nah, kemudian untuk waktu responnya itu memang melambat karena dia ada mekanisme pengereman itu tadi. Jadi ketika kalau linear kan dia langsung berapa, kalau fuzzy dia eh, agak ada rem-remnya untuk ketika mulai mendekati target. Nah, sedangkan untuk latensi komputasinya itu dia eh, sekitar 10,6 milidetik. Nah, katakanlah kalau misalnya suatu frame gambar, jadi metode ini kan dieksekusi untuk setiap frame. Katakanlah eh, satu video ini sekitar 30 frame per second. 30 frame per second itu berarti satu frame-nya itu sekitar 33,33 milidetik ya. Nah, 10,6 milidetik ini masih eh, lumayan jauh, eh, masih di bawah 33 milidetik. Jadi ini masih masih aman, masih aman untuk 30 frame per second dengan asumsi tadi satu DOF. Nah, kemudian kesimpulannya, jadi pelacakan tangan yang markerless ya, tanpa sarung tangan robot, tanpa sensor, itu ini bisa potensi aksesibilitas yang luar biasa. Namun
memang noise di kamera adalah eh, sebagai ancaman. Nah, kemudian implementasi logam dan Mamdani Fuzzy PDI terbukti secara empiris. Dia seakan-akan perisai yang menyaring noise dan mencegah overshoot. Nah, dampaknya jadi robotnya jadi halus pergerakannya. Kemudian pendekatan ini secara sukses bisa berpotensi untuk membuka jalan bagi televokasi yang presisi, murah, dan bebas dari sarung tangan sensor. Mungkin seperti itu presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.